Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya M. Husain Tegal ya. Dan di hari ini kita akan melihat reaction atau video dari Little Krishna gitu ya. Terus apa bahasannya ya gitu ya, tentang Little Krishna. Dengan menelusuri kembali jejak-jejak bersejarah, kita bisa membaca mengenai masa-masa di mana bumi dikuasai oleh Raja Lalim yang dikendalikan oleh ketamakannya akan kekuasaan dan kekayaan. Siapapun yang menghalangi mereka akan dibunuh, dan itu semua menyebabkan. Jadi zamannya udah kacau gitu ya, keadaannya udah gak beres, banyak pembunuhan, udah kacau, ibarat tuh udah gak ada kebenaran gitu ya. Kita lanjut lagi. Itu semua menyebabkan kekacauan dan ketidakadilan merajalela. Karena beratnya siksaan itu, Ibu Bumi meminta pertolongan Brahma yang telah menciptakan alam semesta. Ibu Bumi ya, ini yang kita cari semua. Ibu Bumi kalau di Indonesia itu menjadi Ibu Pertiwi. Ini yang dinamakan surga, bukan surga di telapak kaki ibu, bukan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ibu Bumi di Indonesia namanya Ibu Pertiwi. Ibu Bumi meminta pertolongan Brahma yang telah menciptakan alam semesta dan atas perintah yang kuasa, bersama dengan dewa-dewi lainnya yang turut membantu percintaan dunia. Brahma mendekati yang kuasa dan berdoa kepadanya. Hamba-hambaku yang setia, aku mendengar doa-doa kalian. Ini waktunya bagiku turun ke bumi untuk melindungi kebaikan dan menghancurkan kejahatan. Di setiap ada permasalahan, ada kekacauan, sudah ada tidak lagi kebenaran gitu ya. Setiap zamannya itu pasti ada yang turun gitu. Ada ksatria, pahlawan gitu ya. Berbeda zaman, tetap orangnya satu itu. Pahlawannya tetap itu, berubah bentuk, berubah keadaan dan sikon kondisi gitu. Kalau zaman dulu mungkin ya bisa menghilang, bisa ini. Kalau sekarang kan tetap harus ada pesawat, ngapain bisa hilangnya enggak. Jadi gini, di setiap ketidakbenaran yang ada di bumi sudah mulai kacau, sudah nggak bener gitu, baru Tuhan mengutus ksatria gitu ya. Mungkin kalau menurut saya adalah para dewa, para malaikat, ya enggak. Dia tuh diutus ke bumi gitu untuk menjalankan suatu misi kebenaran gitu. Jadi setiap masanya itu ada kebenaran, hanya saja berbeda kondisi dia. Seperti zaman jahiliyah itu kan diutuskan suatu nabi. Nah kalau di sini ceritanya kan memang zamannya berbeda. Jadi tetap satu orang yang diutus itu, hanya berbeda wujud gitu, tergantung kondisi gitu ya. Mungkin zaman dulu ya agamanya Hindu, terus makin kesini kan nabi, beda zamannya juga, tapi tetap satu orang itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jangan takut, aku akan membebaskan kalian. Nah, membebaskan kalian, jangan takut, pasti ada kebenaran. Aku tidak bisa membujuk Hamsi meninggalkan ibunya hari ini. Aku yakin dia ingin minum semua susu ibunya. Benarkah itu, Hamsi? Sebentar lagi kau bisa lebih besar dari Krishna. Hati-hati anakku. Aku akan menunggumu pulang sebelum matahari terbenam. Krishna? Oh Krishna, aku punya sesuatu untukmu, malaikat kecilku. Tapi ibu tidak memasukkan itu dalam Dewa tasku. Ini bukan untukmu, Madu.
Rasgulas khusus yang direndam dalam sirup beraroma mawar adalah makanan kesukaan Krishna. Dan ini hanya untuknya. Pergilah, aku sudah memberimu bekal makan siangmu. Terima kasih banyak. Bocah kecilku yang lucu. Ini ada sandes lezat untukmu. Sandes ini sangat lembut. Kau pasti akan menyukainya. Kau bisa membawanya. Krishna, teratai biruku yang tampan, aku punya sesuatu untukmu. Ibu rasa cukup sampai di situ, Krishna. Sekarang pergilah dan berikan pada teman-temanmu. Tentu, Ibu. Kalian semua baik sekali padaku. Terima kasih ya. Bahkan orang tua dari teman-teman Krishna lebih sayang ke Krishna Ya, ketimbang Soda. ke Krishna itu anaknya sangat sendiri. spesial. Lihat caranya memainkan suling dan membuat anak-anak kita menari seperti kupu-kupu. Setiap kali melihatnya, aku selalu terpesona. Matanya dan senyumnya yang indah tidak bisa lepas dari ingatanku. Dia baik sekali. Itu benar. Yashoda, terkadang kami sampai lupa anak kami sendiri saat memikirkan Krishna kecilmu itu. Kau itu sangat beruntung, Yashoda. Aku benar-benar berharap Krishna itu anakku sendiri. Aku juga. Lebih sayang daripada anaknya sendiri. Itu. Tuanku, aku sudah memberitahumu semua Nah, yang ceritanya kulihat. ini di Kayangan ya. Aku yakin sekali kalau Krishna kecil Kalau ini mungkin pasti di bahasa Jawa ini Kayangan ya. Banu, akulah yang harus bertugas mengurus masalah penciptaan. Dan aku kenal Tuanku Vishnu yang kuasa. Tentunya dia Nah, tidak ini akan meninggalkan kapur tahtanya di bermuka Vaikunta Brahma. dan memilih untuk tinggal di tengah penduduk Vrindavan. Maafkan aku, Tuan Brahma. Tapi memangnya siapa lagi yang bisa melawan kekuasaan alam ini, Tuan Brahma? Pagi ini, Jadi dia si mempunyai iblis Kapur Agasura yang Brahma jahat. ini diberi tugas untuk mengawasi bumi gitu. Aku tidak ragu, Banu. Jadi dia tahu apa. Tidak ada hal Kayaknya yang tuh tidak aku dia ketahui penasaran soal ya yang siapa kuasa. anak kecil ini gitu. Sebagai pelayannya, Kayaknya tuh aku hebat dipercaya banget untuk gitu. mengetahui segala aktivitasnya. Karena itulah, aku benar-benar percaya kalau anak itu adalah penyihir yang sangat kuat. Jadi, Dia nggak aku percaya. harus memastikan siapa dirinya. Kalau dia penasaran melihat ke ini ya, ke bumi ya. Siapa Teman-temanku yang baik, aku senang bisa melihat kalian. Sama seperti perasaan kalian melihatku. Tidak ada tempat lain yang seindah hutan Vrindavan ini. Nah, jadi si Jadi, Kapur di Pemuka sini, Brahma ini bocah pengen biru itu membawa sembunyi sambil tertawa dan teman-temannya bersinak Krishna gurau. untuk Lalu, tidur di dari mana asal kayangan. kekuatan sihir itu? Sihir macam apa yang bisa dilakukan bocah penggembala itu? Dia Sihir semacam penasaran gitu, ini. diumpetin gitu. Nah ini Inilah ular yang dibunuh Krishna pagi ini. Banu. Oh, Banu. Kenapa panik begitu? Aku punya ide. Baik Tuan. Aku hanya takut kita sedang berhadapan dengan penyihir yang sangat cerdik. Apa kau lupa, Banu? Sang Maha Kuasa sudah memberiku tugas mengawasi alam semesta ini. Apakah menurutmu Brahma ini tidak bisa melihat trik sihir dari penyihir kecil ini? Mendekatlah. itu hanya tugas, jangan sombong. Ya. Nah ini mau ngambil teman-temannya Krishna nih, mau diumpetin di awan lah ibaratnya, ya kan? Dia tuh penasaran gitu, apa yang dilakukan Krishna setelah nggak ada teman-temannya gitu. Nah akhirnya temannya tertidur ya kak, akhirnya diambil oleh burung-burung ya untuk tidur di kayangan. Nah ya diambil. Nah akhirnya Krishnanya ini nyariin. Aku tidak bisa menemukan mereka. Aku butuh bantuan kalian. Madu, Seridam, Caru, Subala, di mana kalian?
yang mendalangi semua ini? Ah, ternyata kau Brahma yang ingin main-main denganku. Aku sudah turun ke bumi mendengar doamu, dan kau bahkan juga bingung karenanya. Nyampe sore kemudian sampai udah malam ya, para orang tua nyariin anak-anaknya nih, sama si Krishna juga. Hari ini sudah larut dan ibu-ibu Akhirnya ini Krishna khawatir pada anaknya. khawatir. Aku tidak akan membiarkan trik Brahma ini meresahkan hati para ibu Vrindavan yang sangat menyayangiku. Mereka lama ingin menjadikanku sebagai anak mereka. Bahkan para sapi Vrindavan pun lebih menyayangiku daripada anak mereka. Aku akan memberikan mereka semua kesempatan yang mereka nantikan. Aku akan mengabulkan keinginan murni mereka. Keinginan murni, keinginan yang tulus dari hati, terucap langsung tanpa berdoa. Itu namanya keinginan murni. Akhirnya dia Krishna ini tunjukin siapa dirinya ya, terus berubah menjadi anak dari para Itu dia. ibu, atau berubah jadi teman-temannya Krishna. Oh, sangat cerah dan cantik. Madu, Orang tuanya aja kelihatan secerah dan bingung gitu. secantik Krishna. Kayaknya itu saking cerahnya gitu ya. begitu juga dengan anakku Nah, Subala. kan? Oh, Nggak kayak Yashoda, biasanya gitu anak-anak anaknya. itu kelihatannya cerah sekali. Malam ini mereka terlihat istimewa. Hampir seperti Krishna sendiri. Ya, hampir kayak Krishna. 1 tahun kemudian Seraya Krishna terus main menyamar gitu ya menjadi nggak? teman-temannya yang hilang. Waktu berlalu. Jadi teman-temannya Anak di tiap rumah dan di tiap kandang adalah penjelmaan Krishna. Krishna ada di mana-mana. Yasoda, Krishna kelihatannya ada di perasaan mana-mana. kebahagiaan yang kuat di Vrindavan ini. Itu Iya, kau benar. Aku tidak pernah mendengar keluhan siapapun. Para orang tua sangat bahagia dengan anak-anak mereka. Astaga, nah kapur di bagaimana muka bisa Brahma ini seceroboh ini? baru inget ya, udah Sudah setahun lewat gitu. 1 tahun waktu di bumi. Biarlah aku pergi dan mencari tahu apa yang Krishna lakukan dengan hilangnya anak-anak kecil dan anak-anak sapi itu. Dia kaget, kok ada teman-temannya gitu, ini siapa temannya gitu, padahal kan dia umpetin gitu di awan udah setahun lagi. Terus penasaran siapa anaknya itu. Nah ya akhirnya nunjukin siapa penjelmaan dari sang Krishna ini. Nunjukin wujud aslinya ya. Makanya tuh ada banyak gitu. Nah akhirnya dia menyesal gitu. Dia panggil kapur pemuka Brahma yang ada di alam semesta, hanya untuk menunjukkan siapa dirinya gitu. Tuanku, Tuanku, apa yang sudah aku lakukan? Menyesal Maafkan aku, maafkan aku, Tuanku, maafkan aku. Maafkanlah aku, Tuan. Catur muka Brahma, aku di sini untuk menjawab doamu sesuai janjiku. Aja, orang sekuat dirimu bisa jatuh ke dalam ilusi dan melupakan kebenaran sejati. Aku tahu kau hambaku yang setia dan tidak punya rasa iri dalam hatimu padaku. Jadi, aku membuat semua ini hanya untuk mengajarimu. Lihatlah, aku sudah memanggil Brahma dari alam semesta yang berbeda-beda supaya kau bisa mengerti kebenaran dari dirimu sendiri. Dari ratusan alam semesta, kau hanya mengawasi satu. Masih ada alam semesta yang lebih besar dari alam semestamu dan masih ada Brahma yang lebih kuat darimu yang tidak pernah kau bayangkan. Oh, Tuanku, Di atas langit tetap diriku masih ini ada langit. tidak mungkin bisa
jika dibandingkan Gitu lah denganmu ini. yang lebih terang dari ribuan matahari. Tapi kenapa teman-temanmu tidak bisa takjub akan kebesaran dirimu dan semata-mata mereka hanya mengagumi dirimu sebagai seorang anak kecil yang menarik hati? Kasih sayang mereka tulus dan murni, Brahma. Apapun yang kulakukan, tidak peduli besar atau kecil, mereka tetap menyayangiku. Aku tidak bisa dipahami oleh pengetahuan atau Meditasi belaka. Oh, Krishna, pokok dari semua Vishnu. kasih sayang mereka tulus dan Kasih sayang mereka tulus dan murni. Kata Krishna, dia tidak bisa dipahami oleh pengetahuan dan meditasi. Kata Krishna, dia bisa dipahami oleh kasih sayang dan ketulusan yang murni, walaupun bentuk kecil atau besar yang dia lakukan. Ya, itu sebenarnya meditasi, pengetahuan. Memang nggak bisa, hanya bisa dipahami ketaatan dan ketulusan. Ya enggak, ketaatan dan ketulusan itu permasalahannya kalau kayak si teman-teman Krishna ini udah tahu ada Krishnanya, ketaatan dan ketulusan, tinggal lakukan saja. Kalau kayak kita mau gimana? Iya, bingung kan? Ya sama-sama bingung pasti. Oke, intinya begitulah. Yang penting ketaatan dan ketulusan. Kalau sudah ketemu, ya enggak? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti ya.